Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme perilaku individu. Untuk memahami perilaku individu dapat dilihat dari dua pendekatan yang saling bertolak belakang, yaitu behaviorisme dan holistik atau humanisme. Kedua pendekatan ini memiliki implikasi yang luas terhadap proses pendidikan, baik untuk kepentingan pembelajaran, pengelolaan kelas, pembimbingan, serta berbagai kegiatan pendidikan lainnya. Pertama, mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran behaviorisme. Behaviorisme memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus tertentu dalam lingkungan. Behaviorisme menjelaskan mekanisme proses terjadi dan berlangsungnya perilaku individu dapat digambarkan dalam bentuk S, R atau SOR. S sama dengan stimulus atau rangsangan, R sama dengan respon atau perilaku, aktivitas, dan O organisme atau individu. Karena stimulus datang dari lingkungan dan R juga ditujukan kepadanya, maka mekanisme terjadi dan berlangsungnya dapat dilengkapkan seperti dalam bagan berikut. W, S, O, R, W. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pertama lingkungan objektif, segala sesuatu yang ada di sekitar individu dan secara potensial dapat melahirkan S. Kedua, lingkungan efektif, segala sesuatu yang aktual merangsang organisme karena sesuai dengan pribadinya sehingga menimbulkan kesadaran tertentu pada diri organisme dan ia meresponnya. Kedua, mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran holistik atau humanisme. Holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik atau niat, motif, tekad dari dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Holistik atau humanisme menjelaskan mekanisme perilaku individu dalam konteks what atau apa, how bagaimana, dan why mengapa. What menunjukkan kepada tujuan, apa yang hendak dicapai dengan perilaku itu. Bagaimana menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara mencapai tujuan, yakni perilakunya itu sendiri. Sedangkan mengapa menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan berlangsungnya perilaku. Bagaimana, baik bersumber dari diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, maupun yang bersumber dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Perilaku individu diawali dari adanya kebutuhan. Setiap individu demi mempertahankan kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidupnya akan merasakan adanya kekurangan-kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam dirinya. Dalam hal ini, Maslow mengungkapkan jenis-jenis kebutuhan individu secara hierarkis, yaitu pertama, kebutuhan fisiologikal seperti sandang, pangan, dan papan. Kedua, kebutuhan keamanan, tidak dalam arti fisik akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Ketiga, kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. Keempat, prestis atau harga diri yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Sekian dulu, terima kasih.